pagi semuanya anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian semua? Semuanya masih semangat untuk pagi hari ini? Oke, anak-anak kelas 4. Untuk pelajaran terakhir ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu muatan TKN. Nah, untuk hari ini coba persiapkan buku kalian ya, di halaman 61. Masih tentang membahas pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, untuk hari ini subtema kita itu adalah melakukan kesepakatan kelas untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Tapi mungkin hari ini ibu tidak mengambil kesepakatan kelas, tapi mungkin kesepakatan di rumah, karena pandemi ini tidak mungkin kita berdiskusi dengan teman kelas kita. Oke, anak-anak kelas 4, hari ini kita masuk dalam subtema 2, pekerjaan di sekitarku ya. Nah, sedikit ibu membahas yang kemarin itu ibu memberikan dua gambar ya. Dua gambar itu ibu suruh coba perhatikan gambar di bawah ini apakah masuk dalam pengamalan sila kedua. Nah, kalau yang gambar pertama itu seorang nenek yang minta tolong kepada seorang anak. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan sila kedua Pancasila, karena bukan mungkin dia bisa saja, tapi karena dia membawa tas, tapi setidaknya dia masih bisa membawa tas nenek yang kecil ya. Jadi dia menolak untuk membantu seorang nenek untuk membawa tasnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah di situ mereka melakukan diskusi kelompok dan satu temannya meminta untuk melakukan ibadah. Nah, di sini terlihat bahwa dalam suatu kelompok itu tidak membedakan. Nah, saling menghargai satu sama yang lain. Nah, di sini teman-temannya memberikan izin untuk si anak ini melaksanakan ibadah. Berarti itu tidak membedakan. Tidak, dia teman-temannya ini tidak mengatakan bahwa nggak usah kamu ibadah ya, karena kita di sini akan mengerjakan ini. Kenapa kamu mau melakukan ibadah? Kemudian mereka masih mau bergaul bersama orang yang berbeda agama dengan temannya. Nah, jadi pengamalan sila kedua Pancasila itu kita harus saling menghargai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Oke, anak-anak kelas 4, untuk hari ini ya, di pengantar pembelajaran 4 ini di subtema 2 itu tentang ayo berdiskusi. Nah, pasti kalian sudah tahu bahwa kita hidup di dunia ini dengan perbedaan masing-masing ya, berbeda sifat, berbeda karakter, bahkan pengetahuan yang kita miliki itu sangat berbeda ya. Ada yang keahliannya di ini ya, mungkin keahliannya melukis, keahliannya itu untuk otomotif dan sebagainya. Nah, keterampilan ya, setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dengan perbedaan inilah yang menyatukan kita. Nah, karena kita membutuhkan keterampilan orang ini ya, itulah yang mempersatukan kita. Si A ini mungkin keterampilannya membuat segala perabotan rumah tangga. Nah, mungkin kita keterampilannya lain, tapi kita tetap membutuhkan orang ini dan kita tetap mau kerja sama. Jadi kita tetap bersatu tanpa melihat perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki. Nah, itu menghargai keterampilan orang, menghargai pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, seperti halnya ya yang kita akan bahas pada hari ini di halaman 61 itu tentang melakukan kesepakatan di rumah ya, kesepakatan di rumah untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, ibu jelaskan ya di sekolah. Ya, pastinya kalian sudah tahu di sekolah kita itu baik di SD Presiden ya, nama besarnya SD Presiden, pasti punya aturan. Aturan kita yang pertama itu harus datang tepat waktu. Kalau tidak akan menerima sanksi. Nah, itu adalah aturan. Nah, sama dalam kelas kita. Misalnya kelas 4 ya, di kelas 3 kemarin kita punya aturan. Tidak boleh ribut di kelas, harus menghargai guru, siapapun yang masuk itu, mau wali kelasmu, mau guru ini, guru itu, tetap harus dihargai ya. Nah, itu semua masuk dalam pengamalan sila Pancasila, sila kedua. Ingat ya. Nah, sama halnya di kelas, kita tidak boleh saling membedakan, kita harus menghargai derajat orang ya. Nah, misalnya guru ya masuk dalam kelas kamu, itu kamu harus hormati. Karena apa? Mereka
selain mereka itu lebih tua dari kalian, nah dia adalah gurumu. Gurumu itu harus kamu hormati, karena tanpa guru ya mungkin kita tidak bisa belajar ya. Mereka sudah mengorbankan waktunya untuk mengajar kita, jadi kita harus menghormati dan menghargai. Oke, anak-anak kelas 4 di rumah pun seperti itu ya. Kita punya orang tua, kakak dan adik ya. Jadi kita harus menghargai satu dengan yang lainnya. Tidak boleh saling mengejek. Misalnya punya adik dan punya kakak, tidak boleh saling mengejek ya. Lakukanlah yang terbaik, sama dengan orang tua kita ya. Kamu disuruh, si A, coba kamu bantu ibu mencuci piring. Saya tidak mau, saya mau ini, saya mau bermain. Nah, tidak. Itu adalah aturan dari orang tuamu bahwa kamu harus membantu orang tua. Jika kamu indahkan perintah orang tuamu itu, pasti kamu dapat sanksi. Jadi patuhi aturan yang ada di rumah. Nah, menghormati orang lain merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila kedua ya. Nah, coba tugas kalian di rumah ya, pasti di rumah punya aturan kan? Punya dong pastinya. Nah, coba hari ini kamu berdiskusi sama orang tua, papa, mama, kalau ada kakek, nenek, ada adik, kakak, tante dan om sebagainya, silakan berdiskusi ya, membuat diskusikan peraturan yang ada di rumah ya. Bukannya ibu mau kepo hari ini apa sih peraturannya si Noel, apa sih peraturannya si Prea, si Bintang dan sebagainya ya, si Brandon, si Kenan ya. Bukan ibu mau kepo, nanti kalian bilang ibu Elsie mau kepo, mau tahu aja peraturan di rumah. Tidak, tapi materi kita untuk hari ini, karena ini sebenarnya peraturan di kelas kita sebenarnya yang harus berdiskusi. Tapi ya pastinya kalian sudah tahu ya apa sih kesepakatan di sekolah kita dulu ya. Nah, karena ini masa pandemi ya anak-anak, jadi kita menyesuaikan kondisi. Nah, di rumah kita bisa mengambil contoh. Jadi berdiskusilah dengan orang tua, membuat kesepakatan di rumah. Oke? Buat itu di kertas yang bagus ya, misalnya ambil kertas HPS, boleh dihias ya dan sebagainya. Buat yang sebagusnya, ada contohnya di halaman 61, boleh kamu contoh ya. Dan buat itu semenarik mungkin dan difotokan, dikirim ke ibu untuk hari ini. Oke, anak-anak kelas 4 ya. Dari peraturan yang ada di rumah pasti kamu punya pendapat ya. Apa pendapat kamu? Misalnya kamu disuruh berbicara sopan dan santun, apa pendapat kamu? Nah, pastinya itu akan membentuk karakter diri kamu menjadi semakin lebih baik. Pastinya peraturan yang kita buat itu ada dampak bagusnya untuk kita sendiri, bahkan untuk bersama ya. Oke, anak-anak kelas 4, kalau ada kesepakatan yang kita buat itu, kita akan merasa nyaman, apalagi kalau semua mematuhi peraturan yang ada ya. Jadi kita merasa aman, kamu sendiri merasa aman, orang yang di sekitar kamu juga merasa aman. Nah, dengan sikap saling menghargai, semua anggota keluarga akan terlihat mengamalkan sila Pancasila. Karena ingat, Pancasila itu adalah dasar negara kita ya. Jadi di situ semua aturan-aturan yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari, aturan beragama, aturan bersikap kepada orang lain, itu semua. Oke? Semoga hari ini bisa memahami apa yang ibu paparkan, dan kalian boleh melaksanakan tugas yang ibu berikan untuk pagi hari ini. Pasti kalian rindu ya. Di sini ada pohon di belakang ibu, di sini ada kolam, pasti kalian rindu. Di sini ibu di samping kantin sekarang ya. Oke, sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi menjelang siang. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semuanya bersikap di rumah, sikap baik di rumah ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sudah melindungi kami dalam pelajaran kami sepanjang hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan menutup kelas kami secara online. Untuk itu, mari Engkau sertai kami sepanjang hari ini dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Berikanlah akal budi yang baik Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang telah dipaparkan melalui video pembelajaran saat ini. Berkati orang tua kami serta guru-guru kami dalam setiap
kegiatan mereka sepanjang hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.